Selamat datang kembali di video tutorial pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. Jika sebelumnya telah mengerjakan data peta 1 sampai dengan peta 4, di video ini kita lanjutkan pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan di peta 5, yaitu peta rencana tata ruang. Baik, kita lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung buka saja file mxd dari layout peta 5 yang telah disediakan atau saya buat. Kita open. Nah, untuk peta 5 ini sebelumnya saya telah isi untuk data-data nama pemohon, NIB, lokasi dan rencana kegiatan yang dimohon. Kemudian saya juga telah mengisi atau menyesuaikan legendanya. Di sini sudah tersedia format legenda untuk tata ruangnya. Di sini kode-kode warna ini sesuai dengan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang di Kabupaten Lebak ya. Nah, ini untuk save file dari pola ruangnya. Nah, untuk kode-kode warna ini saya telah buat template atau stylenya ya. Di sini ada sesuai dengan perdanya. Nah, untuk peta 5 ini cukup mudah ya. Pertama kita langsung ke data view dulu. Nah, kemudian kita add data dulu dari poligon yang atau bidang yang dimohon. Kemudian kita zoom to layer. Nah, kemudian kita ubah ke poligon penunjuk lokasi 5, peta 5. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa ternyata untuk lokasi yang dimohon ini termasuk ke dua tipe atau dua pola ruang. Nah, kita bisa lihat untuk memastikannya kita bisa menggunakan tools identify. Nah, kita pastikan dulu nih sebelumnya karena ini berupa peta SAP layer administrasi, dia juga berupa poligon ya. Nah, ini bisa pola ruangnya kita naikkan atau kita tutup dulu atau unchecklist dulu peta administrasinya nih. Kita coba unchecklist saja dulu. Nah, untuk memastikan bisa kita klik poligonnya. Nah, ternyata kita bisa lihat nih untuk yang berwarna hijau ini dia ternyata pola ruangnya perkebunan. Nah, sedangkan untuk yang garis agak hijau kebiruan ini kita lihat ternyata dia sempadan sungai. Nah, tentunya untuk data pola ruang ini akan menjadi pertimbangan di peta kesesuaiannya. Nah, maka dari itu kita juga butuh nih terhadap lokasi yang dimohon luas dan batasan dari pola ruangnya. Nah, untuk mengambil data-data ini kita bisa menggunakan fitur clip di geoprocessing ya. Nah, kita pilih fitur clip. Nah, yang akan kita potong atau kita clip itu yaitu layer atau SAP rencana tata ruang. Maka di input fitur kita masukkan layer atau SAP rencana pola ruang. Nah, untuk batasan untuk memotongnya kita pilih poligon atau bidang yang dimohon. Nah, kemudian kita pilih foldernya, saya kasih nama filenya rtrw clip. Kemudian oke. Kita tunggu processingnya selesai. Jika telah selesai sudah terlihat ya. Nah, ini bahwa pola ruangnya sama, hanya dipotong berdasarkan
batas poligon yang dimohon. Nah, kita bisa lihat nih atributnya. Nah, bisa kita lihat polanya sempadan sungai dan perkebunan. Nah, untuk luasnya kita bisa, karena di sini sudah ada field untuk luas ya, kita bisa update menggunakan field yang ini, atau kita juga bisa membuat field yang baru di sini dengan tipe double. Karena kan di sini fieldnya sudah ada, jadi saya menggunakan field yang sudah ada aja. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, calculate geometry. Nah, kita pilih propertinya itu area, karena kita menghitung luasan dengan satuan meter. Nah, kita udah temukan ya, ternyata luas yang terkena untuk pola ruang sempadan sungainya itu 1930, atau kita bulatkan dari 1931 ya. Sedangkan untuk perkebunannya itu 12.444. Nah, data ini nanti kita butuhkan di peta 6 ya, untuk peta kesesuaian. Jadi pertimbangan dari rencana pola ruang dan rencana kegiatannya. Oke, kita tutup saja. Ini kita bisa remove atau unchecklist saja, karena di peta 5 ini kita hanya menampilkan poligon yang dimohon terhadap overlay terhadap rencana pola ruangnya. Oke, kita balik lagi ke layout view. Nah, kita atur skalanya. Di sini saya menggunakan, kita coba 7500. Nah, di sini udah cukup menggambarkan pola tata ruang ya di wilayah yang dimohon dan sekitarnya. Kita atur juga untuk gridnya ya. Nah, di sini saya ambil contoh 450. Nah, di sini ternyata masih terlalu renggang ya untuk 450. Kita sesuaikan lagi. Kita pakai 325. Nah, di sini sudah cukup ya untuk itunya. Nah, tadi kan saya sempat unchecklist ya administrasi. Nah, ini jangan lupa di checklist kembali ya, agar import dari administrasi dan labelnya itu tampil ya. Setelah itu kita masukkan juga SHP bidang yang dimohon di peta insert. Oke, kita add saja, kemudian kita rubah template atau tipenya ke insert. Oke, di sini sudah muncul ya. Di peta insert sudah muncul penunjukan lokasi yang bertitik merah ini. Setelah selesai, untuk peta 5 ini hanya menginformasikan data yang dimohon berada terhadap pola ruangnya itu berada atau terkena di daerah pola ruang atau rencana tata ruang apa. Jika sudah, kita bisa save, kemudian kita bisa ekspor data ke PDF atau PNG. Oke, kita tentukan folder penyimpanannya. Setelah sesuai, kita save. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah selesai, bisa kita cek. Nah, ini ada peta 5. Nah, ini hasil dari peta 5 rencana tata ruang wilayah. Oke, baik, untuk pengolahan di peta 5 rencana tata ruang wilayah ini cukup sekian. Kita lanjutkan untuk peta ke-6 di part selanjutnya, yaitu peta kesesuaian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.